Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pelajaran ini. Semuanya semangat? Harus semangat ya. Harus semangat dengan kesungguhan. Insyaallah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan Allah memberkahi kita. Silakan ketua kelasnya dipimpin, Fauzan. Marilah sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberi kelancaran pada belajar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa, semoga semuanya lancar. Amin. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran kita, Ustadz ingin membacakan absen. Apakah semuanya hadir? Insyaallah. Baik, Ustadz akan bacakan absen. Azam Al-Farizi Hadir. Al-Pandi Rahman, Hadir. Fauzan Rizqullah, Hadir. Lubian Khairul Hafla, Hadir. Pak Ikhanan, Hadir. Imam Fauzan, Hadir. Dendi Akbar, Hadir. Awwaluddin, Hadir Ustaz. Taufik Hidayat, Hadir. Rafif Alauddin, Muhammad Faris, Hadir. Adam Makarim. Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir semua. Sebelum Ustadz masuk ke materi yang baru, Ustadz ingin menanyakan materi sebelumnya. Baik, silakan masing-masing dipersiapkan untuk jawabannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan zakat secara bahasa? Silakan. Taufik Hidayat, ya, silakan dijawab. Silakan Taufik Hidayat dijawab. Suci, apakah betul? Aplaus, berikan aplaus. Baiklah, alhamdulillah materi sebelumnya kalian mayoritas sudah paham. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kurban dan Akidah. Mari kita simak PowerPoint yang ada di depan. Baik, materi saat ini yakni kurban dan Akidah. Ya, adapun untuk tujuan pembelajaran materi kurban dan akikah, ya, tentunya setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, ya, kalian mampu yang pertama menjelaskan
tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian yang kedua, mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Baik. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di depan kalian. Ada gambar satu dan gambar yang kedua. Ya. Nah, setelah kalian melihat gambar di atas dengan seksama, ya, tulislah atau ungkapkan apa yang terlintas di benakmu, tidak kurang dari 3 kalimat. Ya, siap-siap. Ustadz akan tunjuk 2 atau 3 orang. Baik. Silakan. Awaluddin. Ya. Persilakan. Tidak kurang dari 3 kalimat. Silakan pilih gambar pertama atau gambar yang kedua. Gambar yang pertama, Ustaz. Ya, silakan. Nah, itu bagaimana cara memotong hewan kurban yang benar, Ustaz? Bagaimana Cara memotong hewan kurban yang benar, Ustaz? masih kurang tepat. Bukan kalimat, itu pertanyaan. Ya, silakan dicari kalimat saja. Tidak kurang dari 3 kalimat. Sapi sedang disembelih, Ustaz. Sapi sedang disembelih. Baik, berikan tepuk tangan. Kita akan membahas kurban dan Akikah. Baik, pengertian kurban dan pengertian akikah. Yang pertama, kurban menurut syariat sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Hari raya Tasyrik itu hari raya ya setelah Idul Adha, berarti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kemudian akikah menurut istilah syara artinya menyembelih hewan Ternak. ya, menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Ya. Baik, selanjutnya syarat-syarat kurban dan akikah. Yang pertama, kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, ya, biri-biri. Jadi itu semuanya harus binatang ternak. Nggak bisa, misalnya ayam gitu kan, nggak bisa ayam. Ya, burung nggak bisa karena bukan binatang ternak. Kemudian, adapun unta berumur 6 tahun. Kemudian sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Kemudian binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Adapun untuk syarat-syarat akikah, hewan dari jenis kibsi atau domba putih yang sehat berumur minimal berapa? 1,5 tahun. Adapun untuk kambing Jawa minimal 1 tahun. Untuk anak-anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Kemudian tidak cacat atau berpenyakit. Nah, apakah sudah paham? Baik, ya, pada kesempatan kali ini Ustadz menyampaikan pembelajaran ini dengan metode apa? PJBL.
artinya project based learning. Jadi pembelajaran berbasis project. Apa itu project? Ya, hasil karya. Jadi nanti kalian dituntut untuk untuk mengungkapkan atau mencari informasi, membuat karya. Nah, ini contoh ya. Ustadz sudah buat contoh karya. Contoh yang sebelah kiri ya. Ini adalah peta konsep tentang kurban dan akikah. Ya. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, kurban, ketentuan kurban itu seperti apa, pembagian daging kurban, hikmah pelaksanaan kurban. Nah, ini adalah peta konsep ya. Kemudian yang sebelah kanan yaitu flyer ya. Flyer ya terdiri dari perbedaan. Apa itu akikah, apa itu kurban. Baik. Nah, sekarang kalian dituntut untuk membuat proyek hasil karya ya. Tugas ya, masing-masing kelompok membuat peta konsep atau player ya tentang perbedaan kurban dan akikah. Nanti kemudian mempresentasikannya di depan teman-teman. Di depan. Dulu dari Pak Iya. Ya, silakan dikerjakan. Baca bismillah. Ini dan santai. Silakan dikerjakan. Yes, I know. Coba, you can sit in. Silakan dikerjakan tugasnya. Ya. Apakah bisa? Gun from It's small, right? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah selesai, Ustaz ingin mendengarkan hasil apa yang kalian buat ya. Hasil karya apa yang kalian buat, dan silakan dipresentasikan. Teman-teman boleh mengomentari ya, boleh komentar. Silakan kelompok 1 ya, ketuanya Fauzan Rizqullah, kemudian Dendi Akbarudin, siapa lagi? Iman Fauzan, dan yang terakhir Hamzah Fatih. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya. Baik, siapa yang akan berbicara? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk waktu pelaksanaan, waktu akikah itu pada hari ke-7 usai kelahiran. Boleh dilakukan sebelum itu, setelah itu, sehingga usai wafatnya. Adapun untuk waktu kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12 pada bulan Zulhijjah. Catatan, berkurban dapat meraih pahala akikah sekaligus bila diniatkan untuk akikah seseorang yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikan tepuk tangan. Baik, alhamdulillah kelompok 1 sudah mempresentasikan ya tentang perbedaan akikah dan kurban. Kemudian selanjutnya kelompok 2 ya. Lubian Wari Hafla, Faik Hanan, Muhammad Faris, Rafiq. Alhamdulillah sudah mempresentasikan juga.
dan kelompok 3 juga alhamdulillah sudah mempresentasikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik, semuanya mengerjakan dengan nilai istimewa. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai pelajaran kita, masuk ke evaluasi. Ya, dipersiapkan dari kalian untuk menjawab pertanyaan. Apakah kalian sudah memahami materi akikah dan kurban ini atau belum dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hukum kurban dan akikah? Muhammad Faris, silakan dijawab. Untuk hukum kurban sunnah dan untuk hukum akikah sunnah muakkad. Apakah betul? Betul. Dari aku. Melanjut ke kesimpulan. Ya, setelah ingin menyampaikan kesimpulan, ya, bahwa kurban dan akikah adalah hukumnya sunnah. Ya, kurban adalah penyembelihan hewan ketika Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun akikah penyembelihan hewan ketika kelahiran bayi, yaitu dilaksanakan tanggal 7, ya 7 ketika setelah kelahirannya, atau ya hari ke-14 atau 21, atau ya, jika tidak mampu hari ke-7, hari ke-14, ke-21 semampunya. Ya. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita. Ya, jangan lupa dibaca kembali ya tentang materi kurban dan akikah. Semoga semuanya bisa memahaminya dengan baik. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.